Untuk materi hari ini anak-anak, kita akan fokus di materi tambahan di ikatan kimia, yaitu pada bagian gaya antar molekul. Ini adalah materi terakhir di bagian ikatan kimia. Agak panjang materinya. Kalau misalkan memerlukan buku catatan, silakan dipersiapkan oleh anak-anak. Layar saya sudah tampil anak-anak? Belum ya? Belum. Saya akan coba share screen dulu untuk pertemuan hari ini. Sudah? Ya. Oke. Baik anak-anak, langsung kita mulai ya untuk materi gaya antar molekul. Tentunya anak-anak nggak asing ya dengan gambar ini. Gambar apa itu? Es teh. Ada sesuatu yang istimewa nggak di dalam minuman es teh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu? Ada nggak yang istimewa gitu? Esnya yang istimewa. Kenapa? Esnya istimewa. Esnya? Kurang jelas, Mas. Esnya istimewa. Kenapa kok istimewa, Mas? Esnya, Mas? Dingin. Dingin. Oke, esnya istimewa dingin. Mungkin ada yang lain selain Mas Nathan tadi ya. Yang lain mungkin. Apa yang istimewa dari gambar ini kira-kira? Sedotannya miring katanya anakku gitu. Ada yang istimewa lagi nggak kira-kira? Rasanya. Rasanya apa, Mas? Mas Irfan? Manis. Manis. Iya, alhamdulillah rasanya manis. Itu kalau dari yang kita amati. Sekarang kalau dari tinjauan secara ilmiah, kira-kira apa yang bisa kita amati dari gambar es teh itu? Ada nggak yang secara ilmiah yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita bahas itu dari gambar ini? Esnya berada di atas, nggak bisa ke bawah. Bagus Mbak, esnya ada di atas, nggak bisa tenggelam, kata Mbak Cantika. Betul, itu yang saya maksud. Kira-kira kenapa Mbak? Esnya kok nggak mau tenggelam, tapi cenderung untuk di atas gitu. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa berpendapat? Mengapa esnya cenderung di atas kok nggak mau tenggelam? Nah, ini sebenarnya anak yang mau tak bahas hari ini ya. Kita fokusnya di situ. Anak-anak tahu, es itu termasuk benda padat, cair apa gas? Padat. Umumnya bagaimana? Kalau benda padat ditaruh di dalam air? Tenggelam, melayang, atau mengapung? Harusnya tenggelam. Tapi kenapa kalau es kok tidak tenggelam? Kan sama-sama zat padatnya kan di situ ya. Ada yang bisa menjelaskan? Loh, ini adalah fenomena yang luar biasa, anak-anak, yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita harus tahu apa sih sebabnya, gitu ya. Jadi kalau kita minum es teh, tidak hanya menikmati manisnya, tidak menikmati dinginnya saja, tapi sambil memikirkan ilmunya. Karena di balik ini ada ilmu sains yang harus kita ketahui, juga ada salah satu keajaiban dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada di sini, anak-anak. Jadi kita sambil memikirkan ciptaan Allah. Kayak surat Ali Imran ayat 191 itu ya, 190 sampai 194. Karena waktu ayat itu turun, Rasulullah itu sampai nangis semalaman. Terus ditanyakan oleh Bilal waktu itu, kenapa ya Rasulullah kau menangis semalaman hingga matamu terlihat sampai bengkak gitu, katanya Bilal. Terus Rasulullah menjawab, sungguh luar biasa ayat yang saya terima tadi malam. Bagi orang yang mau memikirkan, apa anak isinya? Inna fi khalqis samawati wal ard la ayati liulil albab. Salah satunya adalah tentang ini, yaitu tentang es yang tidak tenggelam walaupun padat, karena ada penciptaan yang luar biasa di situ. Nah, sekarang kita bahas itu ya dari segi sainsnya. Gini anak-anak, es itu kan bentuknya begini ya. Itu untuk es yang berlubang, tapi ada es yang padat yang tidak ada lubangnya. Tapi kalau di dalam air
itu dia sama-sama tidak mau tenggelam, sama-sama melayang. Ternyata es tidak tenggelam di dalam air itu berhubungan dengan struktur kimianya, anak-anak. Ada struktur kimianya. Strukturnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi kalau es itu kita teliti lebih jauh, secara molekular dia membentuk lorong-lorong seperti ini. Ada apa ya, lubangnya yang bisa diisi oleh udara atau zat lain. Inilah yang menyebabkan walaupun berwujud padat, es itu massa jenisnya ringan dan bisa mengambang di air. Nah, setiap satu lubang ini itu diisi oleh 6 molekul air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 molekul air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya begitu. Jadi membentuk heksagonal. Ini adalah struktur air. Lah, mengapa Allah menciptakan bentuknya yang seperti ini, anak-anak? Ternyata setelah diteliti oleh ilmuwan, mengapa es dibentuk sama Allah dalam bentuk lorong dan bersegi 6, itu alasannya adalah untuk mendukung kehidupan di daerah kutub. Seandainya es itu padat, kayak kayu, kayak besi dan sebagainya, air di daerah kutub itu akan membeku dari dasar lautan, bukan dari permukaan lautan. Dampaknya apa kalau es itu membeku dari dasar lautan? Air akan membeku dari bawah sampai atas keseluruhan. Semuanya menjadi padat. Kalau menjadi padat, berarti di daerah kutub tidak ada air yang berbentuk cair. Akibatnya tidak akan ada kehidupan di daerah kutub. Itu salah satu alasannya ya, mengapa Allah itu menciptakan es yang berongga ini. Dan membekunya es tidak pernah dari dasar lautan, tapi dari permukaan laut. Mengapa begitu? Walaupun permukaan laut sudah membeku, karena ini ada rongga antar molekul esnya, masih ada transfer oksigen, ada transfer makanan untuk organisme yang hidup di bawah laut itu, walaupun permukaannya beku. Jadi di balik penciptaan ini ada rahasia besar yang disampaikan oleh Allah kepada manusia agar kita mau berpikir ke sana. Ini masih dari segi es saja. Ada dua ya. Es itu membekunya tidak pernah dari bawah, tapi membekunya dari atas. Karena dia punya rongga yang berfungsi untuk mengalirkan udara, mengalirkan oksigen dan sari makanan ke bawah permukaan laut. Sehingga dia bisa mengambang, mendukung kehidupan di daerah kutub, daerah yang membeku. Nah, ini bisa kita amati saat kita minum es teh itu. Mengapa es bisa mengambang, tidak tenggelam seperti benda padat yang lainnya. Nah, mengapa bisa begini? Kenapa 6 molekul air berikatan? Ini dibahas di bagian gaya antar molekul, anak-anak ya. Makanya hari ini kita harus menyelesaikan, membahas gaya antar molekul itu. Karena banyak pesan dari Allah yang akan kita pelajari di bagian ini. Nah, ini adalah tulisan dari Profesor Effendi, salah satu guru besar kimia di UM. Beliau meninggal tahun 2020 kemarin ya. Beliau salah satu dari 100 peneliti terbaik berpengaruh di dunia. Satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia dan sekarang sudah tidak ada gitu. Jadi belum ada penerusnya. Nah, judul babnya adalah intermolecular forces atau disebut sebagai gaya antar molekul. Nah, apa gaya antar molekul itu, anak-anak? Kita lihat gambar ini. Di dalam ilmu kimia, kita mengenal dua gaya yang bekerja di dalam suatu molekul itu, yaitu gaya intramolekul dan gaya antar molekul, anak-anak. Kalau intramolekul, itu berarti gaya yang bekerja di dalam satu molekul. Tapi kalau inter atau antar molekul, itu bekerja antar satu molekul dengan molekul yang lain. Ini ada gambarnya ya. Ini adalah gambar struktur molekul untuk air. Ini H2O. Di sini ada ikatan, yaitu ikatan atom O dengan atom H. Ikatan atom O dan atom H, karena di dalam satu molekul air, ini disebut sebagai gaya intramolekul.
gaya di dalam satu molekul. Ikatan apa ini? Yaitu ikatan kovalen. Jadi, gaya intramolekul itu nama lainnya adalah ikatan kovalen. Karena gaya di dalam suatu senyawa atau intramolekul ada 3 jenis, anak-anak. Ada ikatan kovalen, ada ikatan ionik, ada ikatan logam. Namun, kalau ada 2 molekul atau lebih yang berinteraksi, itu muncul yang disebut sebagai gaya antar molekul. Ini misalkan molekul air 1 dengan molekul air 2 berinteraksi. Muncullah ini yang disebut sebagai gaya tarik-menarik yang lemah, yang disebut sebagai gaya antar molekul. Bagaimana kekuatannya? Kekuatan gaya intramolekul itu jauh lebih kuat dibandingkan gaya antar molekul. Karena ini ikatannya benar-benar ada interaksi. Ada ikatan atom O dan atom H. Kalau ini semu ikatannya, antara atom H dan O ini agak semu. Sehingga jauh lebih kuat yang intramolekul. Sampai di sini dulu ada pertanyaan, anak, untuk perbedaan gaya intramolekul dan antar molekul. Bisa dipahami ya? Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan sekarang. Kemudian, gaya antar molekul yang dipelajari di SMA kelas 1 itu ada 4, anak-anak. Ini dia. Ada gaya London, ada gaya dipol-dipol induksi, ada gaya dipol-dipol, ada ikatan hidrogen. Apa perbedaannya? Kalau gaya London itu terjadi jika molekul nonpolar berinteraksi dengan molekul nonpolar. Jadi kalau ada 2 molekul nonpolar satu sama lain tarik-menarik, terbentuklah gaya London. Yang kedua, dipol-dipol induksi. Itu terbentuk jika molekul polar berinteraksi dengan molekul non-polar. Terus yang ketiga, dipol-dipol itu terbentuk jika molekul polar berinteraksi dengan molekul polar, sesama polarnya. Dan kalau ikatan hidrogen itu terbentuk jika ada atom hidrogen berikatan dengan atom elektronegatif tinggi, yaitu atom oksigen, fluorin, dan nitrogen. Jadi, syarat mutlak anak-anak menguasai bab gaya antar molekul itu adalah bisa menentukan polaritas suatu molekul. Wis paham kan ya cara menentukan polaritas kan ya? Kalau kita sudah dengan cepat menentukan polaritas, kita akan cepat menentukan gaya apa yang bekerja di dalam suatu molekul itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, anak-anak. Detailnya kayak apa? Yang pertama dulu ya, yaitu gaya London. Gaya London itu bisa terjadi pada ini. Molekul nonpolar sejenis maupun molekul nonpolar yang tidak sejenis. Molekul polar jenis itu apa? Misalkan unsur. Kita punya I2 di dalam satu gelas kimia misalkan. Nah, I2 itu kan banyak, tidak hanya satu molekul kan, mungkin ada miliaran molekul I2. Karena sama-sama molekul I2, berarti termasuk molekul yang sejenis. Molekul unsur itu bersifat nonpolar, dan dia sejenis, nanti terbentuklah gaya molekul yang disebut dengan gaya London ini. Bagaimana kalau molekulnya berbeda? Misalkan kita punya LPG gitu anak-anak, ditabung LPG. Di LPG itu ada metana, ada etana, ada propana, ada butana, ada 4 senyawa. Dan 4 senyawa itu persentasenya berbeda-beda. Yang paling banyak adalah etananya. Semua molekul yang disebutkan tadi itu bersifat nonpolar dan molekulnya berbeda. Banyak molekul nonpolar, jenisnya berbeda, itu bisa membentuk gaya London juga. Nah, bagaimana gaya London bisa terbentuk? Ini ada gambarnya, anak-anak, ada simulasinya. Ini ada menutup, tak pindah dulu ya, ini menutup ini. Secara internasional, molekul itu digambarkan dengan bola, anak-anak ya. Digambarkan dengan
bola. Kalau bolanya bulat sempurna dan muatan positif negatif dituliskan di tengah-tengah, ini disebut sebagai simbol untuk molekul non-polar. Jadi, kalau ada molekul digambarkan bulat begini, terus muatan positif dan negatifnya ada di tengah-tengah, itu disebut sebagai molekul non-polar. Polar itu dari kata pol, yaitu kutub. Molekul memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutubnya masih berkumpul di tengah-tengah, molekulnya nonpolar. Tapi kalau kutubnya sudah terpisah, satu di sebelah kanan mungkin, yang positif di sini, yang negatif di sini, itu memiliki dua kutub yang disebut sebagai dipol. Kalau punya dipol, dia baru bersifat polar. Begitu anak-anak ya. Itu perjanjian-perjanjian awal yang harus kita kuasai bersama. Nah, selanjutnya, nggak bisa digeser ini, bentar ya. Molekul yang nonpolar, saat muatannya masih terkumpul di tengah, suatu saat elektronnya itu bergerak anak-anak ya. Karena elektron itu sulit diatur, selalu bergerak bebas. Carpe diem, itu adalah ciri dari elektron. Akibatnya apa? Dia bergerak kemana-mana. Suatu saat elektronnya itu bergerak ke kanan semua anak-anak. Jadi di sini ngumpul elektron. Akibatnya yang di sebelah kanan bermuatan negatif. Karena di sebelah kanan bermuatan positif dan negatif, berarti yang sebelah kiri akan kekurangan elektron yang menyebabkan dia bermuatan positif. Awalnya muatannya mengumpul, sekarang muatannya terpisah. Muncullah dua kutub yang disebut sebagai dipol. Nah, proses pengubahan molekul nonpolar menjadi berbentuk polar sesaat ini disebut sebagai proses polarisasi. Dan ini sifatnya sementara, anak-anak. Makanya disebut sebagai instantaneous dipol, dipol sesaat. Mengapa sesaat? Karena elektronnya bergerak terus, suatu saat dia berubah menjadi gambar yang di kanan, gambar yang di kanan bisa kembali lagi membentuk gambar yang di sebelah kiri. Itu ya, akibat pergerakan elektron, gambar yang di kiri bisa berubah menjadi gambar yang di sebelah kanan. Selanjutnya, muatannya apakah selalu yang kanan negatif? Ternyata tidak, karena itu kan bergerak maunya dia kan ya. Kadang yang kanan negatif, yang kiri positif. Tapi bisa juga yang kiri negatif, yang kanan positif, terserah. Atas bawah, kiri kanan terserah. Karena tergantung posisi pergerakan elektron. Namun yang penting adalah gambar ini anak-anak. Ini adalah molekul nonpolar yang sudah mengalami polarisasi. Berarti sudah punya kutub positif dan kutub negatif yang bersifat sesaat. Makanya dikenal sebagai dipol sesaat. Ini satu molekul anak-anak. Di dalam satu tempat itu kan nggak mungkin hanya ada satu molekul, tapi banyak molekul kan ya. Mungkin di sebelahnya ada molekul lain yang sama-sama bersifat nonpolar. Dan molekul yang sudah memiliki kutub ini akan mampu mempengaruhi molekul lain yang kutubnya belum terpisah. Kayak magnet itu lah, anak. Kalau kita punya magnet, kemudian di sebelahnya kita taruh besi, otomatis besi itu akan dipengaruhi oleh magnet yang disebut sebagai induksi. Jadi, molekul yang punya dipol sesaat akan menginduksi molekul yang belum punya dipol ini. Apa yang terjadi? Ini punya kutub, karena terinduksi, dia juga berubah menjadi punya kutub. Positif, negatif, negatif. Ada perbedaan muatan. Kalau ada perbedaan muatan, akan terjadi tarik-menarik. Yang negatif akan ketarik dengan yang positif. Ini ada gaya, ada interaksi di kutub negatif dan kutub positif ini. Dan gaya tarik-menarik inilah yang disebut sebagai gaya London, anak-anak. Jadi, gaya London itu apa? Yaitu gaya tarik-menarik antara dipol sesaat, yang ini tadi, dan dipol induksi.
Dipol induksi itu akibat apa? Molekul nonpolar yang terinduksi molekul dengan dipol sesaat. Ini dan ini disebut sebagai gaya London. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Kalau anak-anak sudah download modul, insya Allah penjelasannya sangat detail di sana, sangat mudah untuk dipahami di modul itu. Gitu ya, gaya London dulu. Nah, pengaruhnya apa, anak-anak? Pengaruhnya seperti ini. Ternyata gaya London itu sangat berpengaruh terhadap sifat fisik zat. Sifat fisik yang dimaksud terutama adalah titik leleh dan titik didih. Zat itu kan punya titik leleh, punya titik didih, punya kelarutan dan sebagainya. Namun kalau gaya London itu paling banyak berpengaruh terhadap titik didih dan titik leleh. Seperti apa pengaruhnya? Seperti ini anak-anak. Ini contoh untuk molekul gas mulia dan molekul gas halogen. Gas mulia itu golongan 8, kalau halogen itu golongan 7. Coba kita lihat ya. Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ini nomor atomnya 2, nomor atomnya 86. Berarti jumlah elektronnya 2, elektronnya 86. Bagaimana titik didihnya? Dari atas ke bawah, semakin besar atau semakin kecil titik didihnya, anak-anak? Kecil. Kecil apa besar, Mbak? Ini negatif loh tandanya soalnya. Besar. Semakin besar. Mengapa kok bisa begitu? Kalau kita lihat, semakin besar jumlah elektron, ini kan makin banyak elektronnya ya, ternyata titik didihnya semakin besar. Penjelasannya, kalau elektron suatu molekul itu semakin banyak, makin mudah terbentuk kutub. Makin mudah mengalami polarisasi. Kalau makin mudah mengalami polarisasi, titik didihnya akan semakin tinggi. Penjelasannya begitu anak-anak. Apa tadi? Semakin banyak elektron, ini ke sini ya, dari atas ke bawah, semakin banyak elektron, semakin mudah terpolarisasi, gaya Londonnya akan semakin kuat, titik didihnya semakin tinggi. Penjelasannya begitu. Nah, anak-anak bisa melihat di modul untuk lebih detail penjelasannya. Begitu juga untuk yang halogen sama ya, F2, Cl2, Br2, O2, ini juga berhubungan dengan jumlah elektron, makin banyak elektronnya, titik didihnya juga semakin tinggi. Gitu. Kalau ini berhubungan dengan berat molekul, anak-anak. Kita belum belajar berat molekul, tapi berat molekul itu berhubungan dengan jumlah atomnya. Ini C-nya 1, hidrogennya 4. Ini C-nya 2, ini hidrogennya 6. Semakin banyak atomnya, molekulnya menjadi lebih berat. Lebih berat yang CH4 apa C2H6 kalau lihat dari strukturnya kayak begini? Lebih berat yang C2H6 karena atomnya makin banyak. Bagaimana titik didihnya? Lebih tinggi yang mana? Ternyata lebih tinggi yang lebih berat molekulnya. Lah kesimpulannya bagaimana? Semakin berat suatu molekul, elektronnya semakin banyak, makin mudah mengalami polarisasi, gaya Londonnya semakin kuat, sehingga titik didihnya semakin tinggi. Itu penjelasannya. Udah ya, itu sampai di sini dulu untuk gaya London. Wis gak usah tak perpanjang. Kalau yang ini di kelas 11, penjelasan yang ini. Saya belum menjelaskan yang ini. Ini juga sama. Ini di kelas 11 juga. Belum ya. Nah, sekarang yang kedua aja. Yaitu gaya dipol induksi. Terbentuk dari apa tadi? Molekul polar dengan molekul non-polar. Kalau digambar bentuknya gini anak-anak. Ini adalah gambar dari molekul polar. Kutub positif dan negatifnya sudah terpisah karena dia sebagai molekul yang benar-benar polar. Apa cirinya molekul polar? Yaitu dia memiliki dipol permanen. Artinya kutubnya ini sudah ada.
sifatnya tetap, bukan terbentuk dari proses polarisasi. Ini dikenal sebagai apa? Dipol tetap. Sifatnya sama, kalau di sebelahnya ada molekul nonpolar, dia akan menginduksi anak-anak. Menginduksi. Molekul yang polar menginduksi yang non-polar. Akibatnya, yang non-polar memiliki dipol terinduksi. Kutub akibat induksi. Ada kutub negatif, ada kutub positif, tarik-menarik. Dari apa? Dari dipol dan dipol induksi, inilah yang disebut sebagai gaya dipol-dipol induksi itu. Jadi terbentuk dari dipol tetap dan dipol induksi. Gitu ya. Kita nggak perdalam yang bagian ini jarang keluar di ujian yang kedua ini. Yang ketiga adalah gaya dipol-dipol. Kalau gaya dipol-dipol, berarti antar molekul polar dengan molekul polar. Bagaimana gambarnya? Ini. Molekul polar itu punya dipol tetap, anak-anak. Ini dipol tetap, kutub positif, kutub negatif. Ini molekul yang pertama, ini molekul 2. Yang positif berinteraksi dengan negatif. Yang negatif berinteraksi dengan yang positif. Semuanya begitu. Ini dipol tetap, ini dipol tetap. Sehingga terbentuk gaya dipol-dipol. Ini dalam kondisi gas kalau nggak salah. Dan cair, gambarnya begini. Bagaimana kalau dalam padat? Kalau padat terus rapi kayak begini anak molekulnya. Negatif ketemu yang positif. Positif ketemu yang negatif. Inilah yang disebut sebagai gaya dipol-dipol. Yang garis-garis biru ini. Yaitu interaksi satu molekul dengan molekul yang lainnya. Nah gitu. Ini nggak usah, ini kelas 11 ini ya. Nah, yang terakhir ini anak-anak, cara berhubungan dengan molekul air tadi ya. Yang paling sering keluar di ujian dan yang paling banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu yang ini. Yaitu ikatan hidrogen. Apa ikatan hidrogen itu? Yaitu ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dari satu molekul dengan atom elektronegatif dari molekul yang lain. Molekulnya ada 2 minimal anak-anak ya. Ini molekul yang pertama, di sini ada molekul yang kedua. HX. X ini bisa diganti oleh unsur elektronegatif yaitu F, O atau N. Ini juga sama. Bisa diganti F, O atau N. Di molekul yang kiri ada atom H dan X berikatan. Ini sebenarnya ada H juga ya, cuma nggak digambarkan. Namun, ini atom H dari molekul kiri ternyata berinteraksi dengan atom X dari molekul yang kanan. Nah, interaksi ini disebut sebagai ikatan hidrogen. H ketemu F atau O atau N. Kemudian, dari 4 gaya ini anak-anak, yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Yang paling kuat adalah ikatan hidrogen, kemudian dipol-dipol, terus dipol induksi, dan yang paling lemah adalah gaya London tadi. Jadi urutannya, gaya keempat paling kuat, terus gaya ketiga, gaya kedua, dan gaya pertama. Contoh dari ikatan hidrogen itu apa? Ini sesama molekul air, ini air pertama, ini air kedua. Ini ada H, ini ada O. Atom H ketemu O. Terjadilah interaksi disebut sebagai ikatan hidrogen. Ini ada HF. H berinteraksi dengan F. Ini juga sama. Ikatan hidrogen. Ini amonia anak-anak. Ada NH3. Ini N, ini H. Juga sama. Terbentuk ikatan hidrogen. Dari 3 molekul yang sering kita jumpai itu, ternyata yang paling istimewa itu adalah pada molekul air anak-anak ya. Karena saat ini molekul yang paling ideal di alam semesta itu adalah molekul air. Kenapa? Dia punya keistimewaan ini. Satu-satunya molekul di alam semesta yang bisa membentuk 4 ikatan hidrogen sekaligus itu hanyalah air. H ini dengan ini ikatan hidrogen pertama. H ini dengan molekul air sini ikatan hidrogen yang kedua. O dengan H ikatan hidrogen ketiga. O dengan H
ikatan hidrogen yang keempat. Jadi, satu molekul bisa membentuk 4 ikatan hidrogen. Itu hanya terjadi pada molekul air. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya sangat luar biasa, anak-anak. Salah satunya tadi ya, kalau membeku, air itu tidak pernah dari dasar, tetapi dari permukaan. Terus membentuk apa? Lorong, agar bisa dilalui oksigen dan sari makanan yang menunjang kehidupan organisme di bawah permukaan es. Itu yang luar biasa di daerah kutub. Lah yang lain bagaimana? Anak-anak tahu air itu terbentuk dari unsur apa? Hidrogen, ya kan? Dan oksigen. Hidrogen itu wujudnya apa, anak-anak? Gas kan ya? Oksigen itu wujudnya apa? Gas. Juga. Tapi kalau gas sama gas berinteraksi membentuk molekul air, bagaimana wujudnya? Ada 3 kemungkinan air itu. Air ada dalam keadaan gas, ada dalam keadaan cair, ada dalam keadaan padat. Anak-anak tahu berapa titik didihnya hidrogen dan oksigen itu? Hidrogen dan oksigen pada suhu negatif 200 derajat Celcius, dia sudah dalam keadaan gas. Pada suhu berapa tadi? Sekitar negatif 200 derajat Celcius. Tapi kalau dia sudah menjadi air, pada suhu berapa anak dia baru bisa berubah jadi gas? Air menguap atau mendidih pada suhu berapa? 100 derajat. Loh, mengapa kok berbeda antara unsur dan senyawanya? Yang membedakan itu di sini anak-anak ya. Sesama molekul hidrogen itu hanya gaya London aja. Sesama oksigen juga gaya London aja. Tapi kalau sesama air, terbentuk ikatan hidrogen yang sangat kuat. Satu molekul mengikat yang lain. Ini sangat kuat ikatannya. Akibatnya, gaya tarik-menarik antar molekulnya menjadi sangat kuat. Hal inilah yang menyebabkan air itu baru mendidih pada suhu 100 derajat. Bayangkan ya, misalkan tidak ada ikatan hidrogen, apa yang terjadi dengan molekul air ini? Mungkin pada suhu negatif 100 derajat, air itu sudah berfase gas. Suhu min 100 derajat, air sudah berfase gas. Lah bagaimana dengan suhu ruang yang tempat kita tinggal ini? Apakah ada air yang berwujud cair maupun padat? Pasti tidak ada. Karena min 100 saja sudah berwujud gas. Dan alhamdulillah Allah memberikan ikatan hidrogen. Walaupun di suhu ruang, air bisa wujud cair. Seandainya nggak ada ikatan hidrogen, air itu tidak akan pernah berwujud cair dalam suhu ruang. Nah ini sejalan dengan itulah anak-anak ya, bahwa air itu adalah salah satu unsur kehidupan di alam semesta ini. Allah itu menurunkan air lewat hujan untuk menumbuhkan kehidupan yang ada di dunia, di alam semesta ini. Jadi sejalan dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Nah, ternyata di dalam air itu rahasianya seperti ini. Adanya ikatan hidrogen menyebabkan air itu dalam suhu ruang bisa berwujud cair. Dan baru mendidih pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Nah, begitu keistimewaan air ya. Nanti masih ada lagi, kita tunggu lagi. Kalau ini adalah di dalam alkohol, anak-anak. Alkohol itu gambarnya seperti ini. Ini karbon, hidrogen, ini oksigen. Ada ikatan hidrogen juga ya, tapi ini lebih lemah daripada yang air tadi. Ini kalau air dengan alkohol juga ada ikatan hidrogennya. Ini kalau HF padat, ini jarang terjadi. Ini di dalam es tadi ya, bentuknya begini. Tadi udah sempat kita bahas, nggak usah kita detailkan lagi. Nah, yang lebih penting ini lagi, anak-anak kan banyak yang mau mengambil kedokteran di kelas 10.1. Harus tahu ini, harus paham ini ya. Ini namanya apa? Struktur
DNA ya. Struktur DNA. DNA itu sebenarnya isinya adalah protein. Nah, protein itu mengandung 4 komponen, itu ada asam amino, ada fosfat, dan sebagainya. Anak-anak tahu berapa panjangnya rantai DNA-nya manusia? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu ya? Ini ada penelitian dari ahli di Amerika, anak-anak ya. Terus kemudian dia masuk Islam setelah menemukan penelitian ini. Ternyata panjangnya DNA manusia yang ada di dalam tubuh kita, jika ditarik menjadi benang, itu panjangnya lebih dari 1 keliling bumi. Itu panjangnya. Jadi panjangnya DNA kita itu lebih panjang daripada keliling bumi. Di dalam tubuh kita kan ada bermiliar-miliar sel. Nah, setiap sel itu punya DNA. Kemudian benang DNA itu kan ditekuk-tekuk kayak gini ya. Ditekuk-tekuk berpilih-pilih seperti ini. Nah, kalau ditarik itu panjangnya bisa melebihi keliling bumi. Tapi kenapa kok bisa ditempatkan ke dalam tubuh sekecil Mas Nathan misalnya? Itu karena ini. Di dalam DNA juga terjadi ikatan hidrogen antar basa nitrogen 1 dengan basa nitrogen yang kedua. Akibatnya rantainya bisa ditekuk sekecil mungkin. Dan di dalam DNA ini anak-anak tersimpan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Ini penelitiannya. Makanya kadang kalau kita mendengarkan suara orang ngaji gitu ya, tiba-tiba tubuh kita bisa bergetar. Tubuh kita bisa merinding. Kenapa? Karena ada resonansi suara ayat Al-Quran yang kita dengar dengan yang ada di dalam DNA. Jadi ada resonansi. Makanya kita sampai merinding itu. Semakin sering kita mendengar, maka ayat Al-Quran yang tersimpan di dalam DNA itu sering terbuka. Semakin mempengaruhi kehidupan kita. Nah, begitu kelanjutannya. Makanya banyak ilmuwan dunia setelah mempelajari DNA ini banyak yang masuk Islam karena dihubungkan dengan Al-Quran dan sebagainya. Dan mereka meyakini satu-satunya yang paling sempurna di dunia ini adalah Al-Quran. Karena benar-benar ciptaan dari Allah. Benar-benar dijaga dari awal hingga akhir nanti. Gitu ya. Ini rahasia di dalam DNA. Ini kalau di detail lagi. Masalah double helix ini yang lebih paham nanti adalah guru biologi untuk menjelaskan ini ya. Kalau saya cuma melihat dari strukturnya ini, yaitu ada gula, ada fosfat, dan basa nitrogen. Nah, terus ini anak-anak. Ini nggak usah, karena ini untuk lanjutan materi pengembangan, nggak usah. Yang saya maksud tadi ini loh, grafik ini. Grafik ini sering keluar di ujian, anak. Jadi tolong diperhatikan dengan sama ya. Ini adalah grafik pengaruh gaya antar molekul terhadap titik leleh. Ini titik leleh, yang ini titik didih. Kita ngambil salah satu saja boleh. Sama aja kok. Yang titik leleh mau titik begitu sama. Grafik yang paling bawah ini anak-anak adalah miliknya gas mulia. Na sampai xenon. Nomor atomnya 10, nomor atomnya 54. Elektronnya 10, elektronnya 54. Bagaimana titik didihnya? Semakin naik. Semakin besar elektronnya, titik didihnya semakin tinggi. Ini juga sama, CH4, SiH4, GeH4, SN4 ini juga makin tinggi. C, Si, Ge, dan S ini satu golongan. Jadi dalam satu golongan, molekul elektronnya semakin banyak, titik didihnya semakin tinggi. Tapi yang berbeda untuk ini anak-anak ya. H2O, H2S, H2Se sampai H2Te ini. H2O, O, S, Se sama T ini satu golongan. O itu paling kecil elektronnya. Harusnya titik didihnya itu di sini air, yaitu di suhu minus 100. Akan tetapi, karena dia punya ikatan hidrogen, dia nyimpang anak-anak, menyebabkan dia titik didihnya paling tinggi. Mengapa? Karena ikatan hidrogen tadi adalah yang paling kuat. Gitu ya. Seandainya nggak ada ikatan hidrogen,
air itu mendidihnya di sini. Di suhu minus 100. HF juga sama. HF juga punya ikatan hidrogen. Harusnya di daerah sini. Titik bekunya, titik didihnya. Lebih rendah daripada yang HCl-nya itu. NH3 juga sama. NH3 itu harusnya di daerah sini. Lebih rendah daripada yang pH 3. Kesimpulannya pada grafik ini, semakin besar gaya antar molekulnya, titik didihnya akan semakin tinggi. Penjelasannya begitu. Ini sering keluar ya, tolong dipahami dengan baik untuk grafik ini. Anak-anak pernah lihat gambar ini enggak? Waktu di SMP? Pernah praktek ini? Kita punya gelas gitu ya. Gelasnya diisi 2 zat cair, yang ini misalnya diisi raksa, kita bisa lihat di termometer, ini diisi air atau alkohol. Permukaannya bagaimana? Berbeda. Yang ini cembung, yang ini cekung. Bagaimana menjelaskannya anak-anak? Ternyata menjelaskannya juga bisa menggunakan gaya antar molekul tadi. Gelas kimia itu terbentuk dari pasir silikat, pasir silikon. Rumus kimianya adalah SiO2 ini. SiO2. Kemudian molekul air itu rumusnya H2O. Di sini ada atom O, di sini ada atom H. Terjadi tarik-menarik ya, disebut sebagai gaya antar molekul tadi, yaitu ikatan hidrogen. Akibatnya apa? Permukaan molekul air akan tertarik ke atas. Sehingga kalau air permukaannya menjadi berbentuk cekung. Tapi bagaimana dengan raksa, Nana? Raksa itu adalah Hg, dia unsur bersifat nonpolar. Kalau dia molekulnya nonpolar, di sini tidak ada tarik-menarik antara dinding kaca dengan molekul Hg. Akibatnya apa? Kayak tolak-menolak gitu malan. Akibatnya dia permukaannya menjadi cembung. Gitu ya. Dan gambar ini juga kita bisa gunakan untuk menjelaskan salah satu perintah di dalam agama. Apa itu? Kalau anak-anak mau menggunakan kamar mandi, misalkan pipis atau mandi atau yang lainnya, disunahkan bagaimana, anak-anak? Menyiram dahulu permukaan keramik yang akan kita jadikan tempat buang air kecil maupun yang lainnya. Karena penjelasannya sama, anak-anak. Keramik yang dipakai di rumah maupun apa, itu juga memiliki permukaan ini. Terbentuk dari pasir silikat, memiliki SiO2 ini. Kalau kita pipis, itu kan mengandung urea, mengandung amonia. Urea itu bersifat polar, polaritas rendah ya. Amonia itu juga bersifat polar. Kalau polar, amonia itu akan terikat kuat di dinding ini, di permukaan keramik. Karena terbentuk ikatan hidrogen di sini ya. Ini O dengan amonia di sini berikatan. Itu kalau tidak kita siram dulu. Akibatnya apa? Walaupun kita siram dengan air dalam jumlah banyak, amonia sudah terlanjur nempel di dinding, akibatnya bau pipis itu nggak gampang hilang. Karena molekul amonianya nempel di dinding. Bagaimana mengatasinya? Disunahkan permukaannya disiram dulu dengan molekul air. Sehingga air itulah yang menempel di dinding. Bagaimana dengan molekul amonia? Amonianya tidak bisa menempel di dinding karena sudah dihalangi oleh molekul air ini. Sehingga kalau kita siram, amonianya akan ikut air. Tidak ada yang menempel di dinding dan bau yang tidak enak itu akan segera hilang dari kamar mandi. Begitu anak-anak penjelasannya. Dari dibalik beberapa perintah agama bisa kita jelaskan secara ilmiah. Selesai. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Seru loh pembahasannya hari ini ya, karena antar molekul paling sering kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada. Terus paham semua ya? Alhamdulillah.
Lah, aplikasi di dalam soal gimana, anak-anak? Nah, ini kita coba satu soal aja ya, biar cepat. Karena di gaya antar molekul itu masih berhubungan dengan bentuk dan polaritas molekul, jadi proses menjawabnya pun juga menggunakan konsep itu. Misalkan begini, ada molekul CH4. Gaya antar molekul apa yang bekerja di situ? Langkah pertama kita bentuk struktur Lewis-nya kayak kemarin. CH4 itu kan struktur Lewis-nya begini. Nah, gini ya. Terus, berapa bilangan koordinasinya? PEB ditambah PEI. PEB-nya ada nggak nih, Sinana? Nggak ada ya? Berarti ini 0. Ikatannya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti berapa PEB-nya? 4. 4. Kalau 4 gambarnya gimana kemarin? C, atas, bawah, ini ya. Nah, di sini ada hidrogen, ada hidrogen, ada hidrogen, ada hidrogen. Apa nama geometrinya ini? Tetrahedral. Polar apa enggak kemarin? Non Non-polar. polar. Kalau sesama non polar, gaya apa yang bekerja tadi? Antar molekul non polar. Masih ingat? Kalau sesama molekul non polar, yang bekerja adalah gaya London. Nah, ini. Berarti untuk molekul CH4, sesama molekul CH4, yang bekerja adalah gaya London. Bagaimana dengan air, anak-anak? H2O. Kita gambar O itu valensinya 6. Ini H, ini H. Berapa bilangan koordinasinya? PEB-nya berapa? 2 ya, ini sama ini. PE-nya berapa? 2. Ini sama ini jaga 2, berarti sama dengan 4. Kalau 4, gambarnya juga sama. Cuma yang atas sama samping berubah menjadi pasangan elektron bebas. Yang ini ada ikatan, yang ini juga ada ikatan. Ini H, ini H. Apa bentuknya? Tetrahedral. Sudah, mas ada bebasnya, nggak ada tetrahedral lagi. Tapi huruf V. Polar nggak dia? Polar. Kalau polar, gaya apa yang bekerja? Sesama molekul polar tadi. Yaitu gaya dipol. Nah, tapi dia punya ini, H sama O. Selain dipol-dipol, berarti gaya apa lagi yang bekerja? Ikatan hidrogen. Karena ada H ketemu FON tadi. Nah, ketemunya ini, H ketemu O. Makanya dia memiliki ikatan hidrogen. Punya gaya London nggak dia, anak-anak? Ternyata semua molekul itu punya gaya London, baik itu molekul polar maupun non-polar. Tetapi yang kita hitung di sini, yang kita tentukan di sini adalah gaya terkuatnya. Di antara gaya London, dipol-dipol dan ikatan hidrogen, siapa yang paling kuat? Ikatan hidrogen. Nah, berarti yang gaya London, dipol-dipol boleh kita abaikan. Karena yang terkuat adalah ikatan hidrogen. Sehingga antar molekul air yang bekerja adalah ikatan hidrogen. Begitu. Bisa dipahami anak-anak? Dan nanti tugasnya kayak begini. Saya kasih molekul, tentukan gaya antar molekul yang bekerja. Bisa ya? Mek 3 soal kok, nggak banyak-banyak. Habis ini saya upload di Google Classroom-nya. Oke? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, semua molekul itu punya punya gaya London, anak ya. Tapi gaya London adalah gaya yang paling lemah. Kalau ada gaya yang lain, gaya Londonnya boleh diabaikan. 1 jam persis ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah cukup untuk pertemuan hari ini. Segera saya upload di Google Classroom.
segera diakses, segera dikerjakan, insya Allah nggak lama kok. Paling 10 menit aja selesai anak ngerjakan tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.